Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma irji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah. Tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya. Para ustadz dan ustadzah, karyan-karyawati semuanya, hidup itu perjuangan. Dan waktu hidup itu sangat terbatas. Maka hidup sekali bagaimana hidup yang penuh arti. Kita manfaatkan waktu yang Allah berikan itu dengan terus mengabdikan diri kepada Allah, terus diberi pahala yang banyak karena gerak. Setiap gerak yang kita lakukan dalam perjuangan ini bernilai ibadah dan pahala terus bisa kita dapatkan. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Kalau anak Adam mati itu akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Yang sudah barang tentu kita berupaya terus bagaimana anak kita didik untuk menjadi anak yang soleh. Sedekahun jariyah yang kita mengeluarkan apa yang kita dapatkan itu untuk sedekah. Dan yang ketiga inilah yang insya Allah kita terjun di dalam untuk memberikan ilmu taurits kepada anak-anak didik kita, yaitu ilmun yuntafa'u bih. Sudah barang tentu itu semuanya membutuhkan ketenangan hati kita supaya ada istiqrar, kemantapan, istiqrarun nafas. Jadi kemantapan jiwa, kemantapan mental, kemantapan hati kita. Nah, itu harus ada. Itu menjadi satu hukum alam bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berjuang, dan bagaimana tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Ibrahim pun juga minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi, ya Allah, bagaimana tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan kematian itu. Maka proses itu pun juga diberikan kepada Ibrahim. Ibrahim pun dalam dialognya itu menyampaikan bala litatma'innal qalbi. Jadi agar supaya hatiku lebih tenang,
Karena ketenangan itu dan kemantapan itu litausiqil qalbi, untuk memantapkan hati. Ya, ketenangan jiwa itu untuk memantapkan hati kita. Kalau hati kita itu masih ada kebimbangan, maka sulit. Kita itu berjuang baru setengah-setengah, ya, belum ada kemantapan. Agar supaya kita itu mendapatkan ketenangan itu, untuk supaya mendapatkan nasru minallah, mendapatkan kemenangan juga dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita yakin bahwa in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kita. Jadi kita harus ada kemantapan itu. Harus ada keyakinan mantap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan. Apa yang kita kerjakan itu adalah berjuang. Kalau ada keraguan, maka disitulah pasti ada kegoncangan. Maka bagaimana jiwa kita untuk tetap mantap, tetap teguh, tetap yakin bahwa kita itu adalah li'ila'i kalimatillah, begitu. Jadi untuk meninggikan kalimat Allah, ini tidak sekedar bekerja, tidak hanya bekerja, tidak hanya bekerja keras, akan tetapi ini proyeknya Allah, akan tetapi ini pekerjaan bernilai ibadah itu harus diyakinkan agar supaya itmi'nan, dengan tenang. Maka dengan ketenangan itu sudah barang tentu Allah akan memasukkan dan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah, karyan-karyawati, jangan sampai kita menyepelekan pekerjaan sekecil apapun. Ya, jangan sampai di antara kita menyepelekan pekerjaan di dalam perjuangan, pekerjaan di dalam pondok kita sekecil apapun. Harus kita bagaimana itu bisa memberikan kontribusi agar supaya pondok kita, pesantren kita ini mendapatkan nasrun minallah wa fathun qarib. Jadi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan yang akan kita dapatkan. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita memberikan kontribusi sumbangsih sekecil apapun, sebisa kita lakukan. Maka inilah yang Allah terus memberikan pertolongan kita, karena kita tenang dengan banyak berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kita? Ingat, zikir itu tidak hanya qomat kamit, tidak hanya takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan seterusnya. Itu zikir penyempurna. Tapi zikir yang asasi itu adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Aqimis sholata li zikri. Jadi
tegakkan sholat itu untuk mengingatku. Maka ini adalah hal yang mendasar zikir kita. Maka bagaimana iqamatus sholah, penegakan sholat. Jadi tidak hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan itu ya jejeke. Bagaimana sholat kita terus kita lebih perbaiki lagi, lebih terus kita perbaiki lagi dari luar, dari dalam, dari semua aspek yang mendukung perbaikan sholat itu. Itu zikir yang asasi. Tapi di sana ada juga zikir yang sifatnya umum, zikir yang sifatnya aktivitas, itu juga zikir. Kita mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya di dalam pondok kita ini, ingat, karena ini adalah nilainya ibadah, karena ini adalah untuk perjuangan, karena ini untuk perbaikan, karena ini juga termasuk zikir. Ingat kepada Allah. Semua aktivitas karena ingat kepada Allah itu juga dikategorikan zikir. Kita melakukan, oh ini enggak baik, oh ini baik, oh ini enggak manfaat, oh ini lebih manfaat, oh ini tidak manfaat, ini dan seterusnya, itu juga termasuk zikir. Jadi ada zikir yang sifatnya umum, ada zikir yang sifatnya penyempurna, ada zikir yang sifatnya asasi, yaitu sholat. Dan inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menenangkan hati kita. Karena apa yang kita kerjakan, oh ini baik dan ini insya Allah diniati karena Allah, bernilai ibadah, bernilai pahala. Maka sekecil apapun yang bisa kita lakukan, bahkan mengambil kotoran pun, karena ini sepele tapi dampaknya sangat besar sekali ya. Karena iman itu 70 cabang ya, bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaulu la ilaha illallah, paling tinggi adalah la ilaha illallah. Bagaimana realisasi dalam aktivitas kehidupan itu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Apa itu paku, apa itu duri, ya, apa itu kotoran, apa itu sampah, itu hal yang sangat sepele dan kecil, akan tetapi dampaknya cukup besar. Kadang orang mendapatkan titel ustadz, mendapatkan titel kepala sekolah, mendapatkan titel ustazah, ketika melihat kotoran tidak mau mengambil, memasukkan ke bak sampah. Karena apa? Malu, saya sudah ustadz, saya sudah ustazah. Nah inilah kadang-kadang yang adnaha, paling bawah itu disepelekan. Padahal itu kita ngungut, kita ngambil, dilihat oleh murid, dilihat oleh santri, itu satu keteladanan yang luar biasa. Dan sudah barang tentu insya Allah anak-anak kita juga akan ikut. Itu paling rendah, itu paling kecil, tapi dampaknya cukup besar. Melihat ketidakaturan, melihat hal-hal yang kurang benar, ketanggapan itu yang dibutuhkan untuk pendidikan di pondok kita. Nah inilah para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini itu adalah untuk keteladanan. Kita yakini itu adalah ibadah. Sekecil apapun Allah akan memberikan pahalanya. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Dan alhamdulillah perkembangan Baitul Salam
sebagaimana ustadz ustadzah yang berjuang di dalamnya itu terus berkembang, dan alhamdulillah insya Allah minggu yang akan datang tanggal 9 November peletakan batu pertama Baitus Salam 3 yang ada di Blitar, di Wulingi, Blitar. Jadi sudah kita siapkan sedemikian rupa, ya kita sudah ke sana kemari, ya besok perwakilan saja yang ke sana, dan tetap di sini tidak boleh berhenti, ya aktivitasnya. Ya, insya Allah sudah fix Ustadz Hidayat Nur Wahid hadir, ada Dr. Gamal insya Allah juga hadir, Profesor Dr. Usman Bey mantan Dubes Azerbaijan juga hadir, dan mudah-mudahan Kiai pimpinan Pondok Gontor juga bisa hadir, ya, dan semuanya mendoakan dan mudah-mudahan berkah. Bismillah, tawakkalallah, tahun ajaran depan dibuka, ya, Allahumma amin. Jadi mungkin kalau punya tetangga, punya anak, punya apa yang mau disekolahkan di sana, boleh didaftarkan, ya, boleh silakan, ya. Di sana namanya SMP Quran Global Science, ya, jadi SMP Quran Global Science, insya Allah bilingual, jadi nanti pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Jadi akan kita kelola seprofesional mungkin, ya, kita kedepankan itu. Nah, makanya mungkin kalau punya anak, tetangga, dan mungkin Detola dan yang lainnya bisa disampaikan untuk sekolah yang ada di Blitar. Di sana tanah tersedia yang dari wakaf saya 3.500, dari sepupu saya Mas Agus Baikuni ada 1.000, dari adik saya yang sebagian dibeli juga ada 2.000, sehingga kurang lebih semuanya 6.500 sudah cukup untuk mengawali, ya. Mudah-mudahan ini terus menambah kemajuan kita, dan doakan ustadz-ustadzah, karya-karya hati semuanya. Insya Allah setelah itu disusul Baitus Salam 4 yang kita doakan mudah-mudahan Kuwait benar-benar bisa merealisasikan di bulan Desember nanti, ya, bulan Desember kita mudah-mudahan di Patok di atas Bukit Bintang itu kita akan mudah-mudahan di bulan Desember sudah bisa kita mulai, yang prediksi di sana nanti ada KMI yang sudah berjalan, jadi santri KMI, ya, tahun ajaran depan mudah-mudahan sudah bisa pindah jadi ke Patok. Jadi seperti itu perkembangan Baitus Salam, yang sudah ada beberapa menu-menu yang sudah kita siapkan, aneka macam menu, ada takhasus, ada SMP, SMA, ada TK, ada SD, ada Global Science, ada KMI, dan seterusnya. Ya, silakan kita berpikir untuk pancajangka yang kedua, yaitu apa? Kaderisasi. Nah, kita berpikir bagaimana juga anak kita bisa kita arahkan untuk menjadi kader-kader Baitus Salam, untuk bisa membesarkan Baitus Salam. Itu yang bisa saya sampaikan para ustadz dan ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat berjuang dan insya Allah ma'akumun najah. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.